Kita sudah sampai membahas sakramen ya. Dan sakramen sakramen di gereja Protestan itu hanya dua, yaitu sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan. Sedangkan di gereja Roma Katolik sakramennya 7. Saya tidak ingat apa aja 7 itu, tapi antara lain ada pernikahan itu juga sakramen. Lalu orang mati juga sakramen. Ya. Lalu apalagi itu banyak sakramen-sakramen, saya tidak ingat. Oke, kalau gereja Pantekosta, sakramen itu lebih ditekankan pada ini ya. Kalau baptisan itu penekanannya pada pertobatan. Jadi baptisan sebagai tanda pertobatan. Itu kalau di Pantekosta. Tapi kalau di gereja Reform, baptisan bukan tanda pertobatan, tapi tanda perjanjian Allah kepada umatnya. Perjanjian Allah kepada umatnya turun-temurun. Nah itu. Makanya anak-anak dibaptis. Nah kalau tanda pertobatan bagi Pantekosta, makanya orang Pantekosta tidak mau membaptis anak. Karena bagi mereka anak itu belum bisa bertobat. Ya, tapi karena kita mengikuti jalur Alkitab yang menegaskan bahwa itu sebagai tanda perjanjian, maka kita mengikuti alur perjanjian Allah yang dulu di perjanjian lama melalui sunat, di perjanjian baru diteruskan dengan baptisan. Sunat itu juga berkaitan dengan pengorbanan Kristus, ya, karena juga ada darah yang dikucurkan. Kemudian kalau baptisan itu penekanannya kepada perjanjian Allah yang menyertai gerejanya. Perjanjian Allah yang menyertai gerejanya. Karena itu pakai air itu melambangkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dicurahkan ke atas umatnya. Nah itu, jadi beda ya, perjanjian lama itu kan tadi berkaitan dengan perjanjian Allah sampai Kristus benar-benar menjadi korban yang sempurna. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru, Allah menyertai umatnya sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi memang ya bentuknya beda, tidak sunat lagi. Karena sunat sudah dikenapi di dalam Kristus. Tapi kalau baptisan itu penyertaan Allah, ya, di mana Allah menyertai melalui mengutus Roh Kudus. Makanya air melambangkan Roh Kudus yang dicurahkan kepada umatnya. Dan jaminan itu akan terus berlangsung turun-temurun sampai Kristus datang kedua kalinya. Ya, makanya kita tidak pakai baptis selam. Kenapa? Kalau selam itu kan aneh. Kalau air itu melambangkan Roh Kudus, kita diselam dalam Roh Kudus, lalu akhirnya keluar dari Roh Kudus. Karena habis menyelam, keluar lagi dari air. Sebetulnya itu bukan. Jadi bagi orang Pantekosta, air itu tidak melambangkan Roh Kudus. Bagi orang Pantekosta, air itu melambangkan
kuburan. Gimana? Bisa paham nggak? Kenapa kok air melambangkan kuburan? Ada yang punya pendapat? Silakan. Ini kan diskusi. Mungkin orang Pantai Kosta sendiri kalau ditanya air melambangkan kuburan, mereka sendiri bingung mungkin ya. Tapi kalau konsisten dengan pengertian baptisan menurut Pantai Kosta, ya air itu ya kuburan. Kenapa kuburan? Coba siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Coba aja, coba-coba Bapak. Boleh, silakan. Ya, Pak. Saya baru tahu nih Pak, pagi ini baru saya tahu kalau itu melambangkan kuburan. Dan yang kedua tentang janji itu saya pernah baca di buku Andar Ismail, Pak. Tapi yang saya ngomong di sini benar, logis Pak, kalau melambangkan kuburan ya setelah kubur, setelah itu yang hidup siapa yang hidup, mungkin pikiran mereka. Atau menguburkan ke manusia lama atau apa, mungkin begitu Pak, mungkin pikiran mereka begitu, tapi tidak ada dasar Alkitabnya, gitu Pak. Jadi saya juga tidak tahu. Ada dasar Alkitabnya. Di mana Bapak bunyinya? Mereka pakai Roma 6 ayat 3 sampai 4 coba. Oh. Coba dibaca. Sebentar Pak, saya ambil Alkitab dulu. Alkitab jauh dari saya. Mungkin Roma. Saya bukakan di sini aja. Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Itu Pak, dalam hidup yang baru tuh. Tapi ya, kan ada, itu ya Pak. Kan ada kuburan. Itu ya. Dibaptis dalam kematiannya. Kita semua dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Demikian pula kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara mati, kita dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi menurut Bapak gimana? Ayat ini dipakai oleh Gereja Pantai Kosta menjadi arti baptisan. Baptisan air. Tapi sebetulnya ini saya sudah pernah bahas ya di doktrin Roh Kudus. Tapi ini sebenarnya bukan arti baptisan air. Ini arti baptisan secara rohani. Bukan baptisan air. Baptisan secara roh. Nah, baptisan secara roh itu melambangkan kelahiran baru. Kalau secara dibaptis secara rohani, ya itu adalah gambaran kelahiran baru. Ini agak sulit memang karena ini doktrin Roh Kudus, ya. Nah, tapi kalau baptisan air itu bukan baptisan roh. Baptisan roh ya baptisan roh. Baptisan air ya baptisan air. Kalau baptisan roh dibaptis secara rohani, itu kelahiran baru. Itu sama dengan sunat rohani. Ya, ini saya kasih bocoran tentang doktrin Roh Kudus ya. Jadi sunat rohani itu maknanya sama dengan
baptisan rohani. Karena yang dimaksud dengan sunat rohani itu adalah Israel sejati. Yang dimaksud Israel sejati itu bukan Israel jasmani. Sorry, tolong mic-nya siapa ini yang belum di-mute. Jadi baptisan secara jasmani itu berkaitan dengan sunat secara jasmani. Kalau baptisan secara rohani berkaitan dengan sunat secara rohani. Tapi jangan disamakan sunat rohani dengan sunat jasmani. Tidak sama. Jangan juga disamakan baptis air dan baptis secara rohani, tidak sama. Nah, jadi sekali lagi, kalau sunat jasmani itu ikatan perjanjian Allah dengan umat Israel sampai genaplah pengorbanan Kristus. Itu sunat lahiriah, sunat jasmani. Tanda ikatan perjanjian Allah kepada umatnya turun-temurun sampai genaplah pengorbanan Kristus. Itu sunat lahiriah atau sunat jasmaniah. Sedangkan baptisan secara jasmania atau baptisan air itu adalah tanda ikatan perjanjian Allah kepada gerejanya, di mana Allah mengikatkan diri dengan perjanjiannya dengan gereja perjanjian baru ini turun-temurun akan disertai, akan dipelihara sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu baptisan. Allah menyertai gerejanya. Ikatan perjanjian Allah dan penyertaan pemeliharaan Allah bagi gerejanya sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu baptisan air. Makanya sunat secara lahiriah ini sudah ditransformasi menjadi baptis secara jasmani. Sunat secara jasmani ditransformasi menjadi baptis secara jasmani. Nah, kalau sunat rohani itu tidak ada hubungannya dengan tadi sunat jasmani. Sunat rohani itu adalah Israel sejati. Israel sejati itu siapa? Orang yang, ya kata singkatnya adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Di dalam janji mesianik. Ya, orang yang sudah dilahirkan kembali dan mengalami pertobatan sejati itu sunat rohani, dan sunat rohani berkaitan dengan baptis rohani, karena baptis rohani juga artinya orang-orang yang sudah dibaharui, ya, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, ya, sudah dicelikan mata rohaninya, itu baptis secara rohani. Makanya baptis secara lahiriah tidak menjamin orang ini sudah dibaptis secara rohani, tidak dijamin. Jadi dia mungkin sudah baptis secara jasmani, tapi dia belum Kristen sejati. Ya, sudah baptis. Oh ya, sudah Kristen, sudah. Tapi belum pernah mengalami kelahiran baru. Mungkin belum pernah mengalami pertobatan sejati. Dia cuma ikut agama Kristen.
sebagai tradisi. Nah, itu. Nah, Roma 6 ayat 3 sampai 4 itu adalah baptis secara rohani oleh gereja Pantekosta, diartikan iya ini baptis jasmani. Padahal ini bukan baptis jasmani, ini baptis rohani. Kamu dikubur bersama dengan Kristus. Ini arti rohani atau arti jasmani ini dikubur bersama dengan Kristus ini? Kalau arti jasmani ya Anda harus masuk kuburannya Tuhan Yesus. Kalau arti jasmani, ya toh Anda kan harus dikubur bersama dengan Kristus. Ya masuklah di kuburannya Kristus sana. Kalau itu arti jasmani, ya enggak lah, ini bukan arti jasmani, ini arti rohani. Lalu siapa itu orang yang dibaptis dikubur bersama dengan Kristus? Ya orang yang sudah sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Itu orang yang sudah dikubur bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus, orang yang sudah dilahirkan kembali. Orang yang sudah mengalami pertobatan sejati. Nah, jadi arti rohani jangan diartikan jasmani. Arti jasmani jangan diartikan arti rohani. Dan itu oleh gereja Pantekosta dicampur aduk. Rohani ya jasmani, jasmani ya rohani. Lalu harus baptisnya harus diselam karena katanya dikubur. Ya, makanya tadi saya bilang, baptisan menurut Pantekosta itu air itu lambang kuburan. Karena kamu dikubur, diselam itu dikubur. Dikubur, kamu mati, dan kamu dibangkitkan, kamu lepas dari kuburan atau bangkit dari kuburan. Ya, bangkit dari kematian. Yaitu yang mereka lakukan tuh sebetulnya makna rohani yang mereka lakukan tuh itu bukan jasmani. Itu makna rohani yang mereka lakukan itu makna rohani yang kamu sudah dikubur bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu makna rohani dari orang Kristen sejati. Tapi arti baptis air itu sama sekali bukan arti kelahiran baru. Baptis air itu tanda perjanjian Allah yang menyertai umatnya turun-temurun. Di mana air itu melambangkan Roh Kudus yang dicurahkan dari atas ke bawah. Makanya upacara sakramen dari gereja Protestan itu air itu dicurahkan dari atas ke bawah. Jangan jadi pendeta Protestan nggak ngerti baptisan air kenapa kok dicurahkan dari atas ke bawah. Kok air dicurahkan dari atas ke bawah? Kok enggak diselam aja? Ada pendeta Protestan yang jawab, ya sama aja mau dibaptis dicurahkan air dari atas, mau minta diselam oke-oke aja, semua sama aja. Hanya kalau dikucurkan air dari atas ke bawah, itu airnya cuma sedikit. Tapi kalau mau basah kuyup, ya silahkan diselam saja. Katanya kalau diselam itu lebih lega. Ya, kalau mau lebih lega lagi, lebih baik selamnya di Sungai Yordan. Ya. Itu lebih hidup itu. Kalau cuma di kolam itu kurang alkitabiah itu kalau selam di kolam itu. Di Sungai Yordan baru lebih alkitabiah. Sungainya udah polusi, Pak. Ya, tapi kan itu asli toh. Oke. Ya, makanya kita terus harus belajar. Kalau tidak belajar ya tidak ngerti. Lalu ikut-ikutan waktu bertamasya tur ke Israel, wah minta dibaptis.
di Sungai Yordan, itu asli itu. Ya, kita harus baptis ulang di sana. Wah, semua ikut dibaptis. Katanya lega itu setelah dibaptis di sana itu lega. Saya sendiri sih belum pernah. Ke Israel aja belum pernah saya. Ya, nggak terlalu tertarik sih saya. Tanya ini perjalanan Tuhan Yesus ke Golgota via Dolorosa. Kok tahu sih kalau jalannya lewat situ? Mungkin lewat jalan lain ya kita nggak tahu. Ya ini dulu darah Yesus bercucuran di sini atau wah sampai ada yang menangis, terus ada yang ngorek-ngorek tanah di situ. Wah ini bekas darah Yesus ya. Aneh-aneh aja. Kuburan Tuhan Yesus. Ini dulu kuburan Tuhan Yesus. Kok tahu kalau itu kuburan Tuhan Yesus? Ya, mungkin sudah diganti di rekayasa karena ini kan hanya untuk tur aja, untuk turis supaya laku turnya. Nah, turnya kalau enggak lihat-lihat kuburan Tuhan Yesus kan mau apa kita ini? Nggak lihat apa-apa. Tapi kalau dikasih tahu ini loh kuburan, waduh baru rasanya tersentuh melihat kuburan Tuhan Yesus. Ada itu kuburan ya rekayasa lah. Ya mungkin ada orang yang marah ya kalau saya ngomong gini. Tapi ya kita harus sadar lah. Itu bukan hal yang penting itu bagi kita orang percaya. Baik. Sudah jelas Ibu Dor? Sudah Pak, terima kasih. Ada pertanyaan lagi bolehkah Pak? Kalau tidak boleh nggak apa-apa. Silakan. Iya Pak. Pertanyaan saya ini menyangkut dengan baptisan tadi. Tadi saya tulis di chat, apakah di sini ada kesalahan tafsir atau bagaimana? Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan mereka yang dari gereja Pentakosta pindah ke gereja Protestan, sudah dibaptis secara selam, lalu mereka harus masuk ke gereja Protestan, itu apakah mereka tidak perlu dibaptis lagi atau perlu dibaptis ulang? Sebab pada rata-rata gereja Protestan menerima 2 jenis baptisan itu, Pak. Ada gereja Protestan yang menerima 2 jenis baptisan itu. Kebetulan saya di GKI menerima 2 jenis baptisan itu, tetapi dalam prakteknya baptisan yang dikeluarkan oleh disepakati di dalam gereja itu adalah baptisan percik. Sedangkan kalau ada yang pindah dari gereja karismatik datang, mereka diterima. Bagaimana pendapat dari Bapak? Terima kasih. Kita pernah mendiskusikan itu dan kita tidak mengadakan baptis ulang. Kecuali kalau surat baptis dari gereja asalnya itu formula baptisannya yang salah. Misalnya banyak gereja Pentakosta yang formula baptisannya adalah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah ini tidak benar. Ini berarti baptisannya atas nama bukan Allah Tritunggal, tapi atas nama Allah Sabellianisme. Nah itu yang kita tolak. Kita wajibkan dia untuk baptis ulang dengan formula yang benar. Jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bukan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
kok ada embel-embelnya yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu kan berarti semua itu baik Bapa, baik Anak, baik Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus. Ya itu yang tidak benar, itu Allah, itu bukan Allah yang diperkenalkan Alkitab itu. Itu Allah yang berbeda dengan Allah Alkitab. Makanya diwajibkan harus baptis ulang kalau formulanya itu nggak benar. Termasuk juga kalau gerejanya mengadakan baptisan yang nggak pakai air. Ya maaf, gereja yang tidak pakai air itu gereja Bala Keselamatan. Itu pakai bendera. Baptisannya pakai bendera, tidak pakai air. Tapi ya kita menolak itu. Kenapa harus pakai bendera? Perintahnya Tuhan Yesus jelas perintah, baptiskanlah mereka dengan air, bukan dengan bendera, bukan dengan pasir. Ya memang itu lambang, saya tahu itu lambang. Dan air itu tidak menunjukkan suatu kesaktian apa-apa sih. Tapi jangan jadi aneh sendiri, lalu nggak pakai air, mau pakai bendera, gitu loh. Ya nanti airnya bisa-bisa baptisannya yang modern nanti nggak pakai air, nggak pakai bendera, pakai laptop nanti. Anda dibaptis pakai laptop. Aneh-aneh aja. Ya saya tahu riwayatnya. Ya, Bala Keselamatan itu karena mereka waktu itu lagi berperang. Dalam peperangan itu ada pertobatan dari prajurit-prajurit. Lalu mereka mau dibaptis, tapi nggak ada air. Dan air sangat sulit sekali waktu itu. Dan untuk minum aja mereka sulit, lalu kalau dibaptis pakai air kan membuang-buang air. Akhirnya diputuskan membaptis dengan bendera. Ya kalau momentum itu aja masih bisa dipahami dan bisa diterima karena memang nggak ada air. Tapi kalau sudah ada air, kenapa harus pakai bendera terus? Nah, itu yang kita keberatan. Ya, kalau saksi Yehova, Mormon harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Harus, karena itu sudah bidat, itu bukan Kristen. Ya, demikian. Kalau gereja Pantekostanya formulanya sama persis, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya, tidak usah diembel-embel, tambah embel-embelnya, yaitu Tuhan Yesus. Kalau tidak ada itunya, ya kita anggap itu sama. Mengenai cara baptisan, memang itu kita anggap itu nggak benar, tapi kita masih bertoleransi dengan cara baptisannya. Ya, satunya selam, satunya percik. Memang kalau mau betul-betul konsisten dengan pengertian yang benar, ya sebetulnya baptisan selam itu sudah salah kaprah. Ya. Salah kaprah, karena ya itu tadi kan dianggap kuburan kan, bukan dianggap Roh Kudus. Air itu sebagai kuburan. Bapak berarti itu sesuai pertanyaan saya yang pertama, berarti itu ada kesalahan tafsir atau bagaimana ya Pak? Loh ya jelas dong, salah tafsir. Mereka menggunakan ayat tapi salah tafsir, salah ngerti. Ya kalau saya kasih tahu kepada gereja Pantekosta tentang hal ini, ya mereka pasti marah sama saya. Saya dianggap perusak gereja Pantekosta. Karena saya pernah menjelaskan riwayat Pantekosta di gereja Pantekosta. Nah, kalau lihat riwayatnya gereja Pantekosta, ya maaf lagi ya, saya harus boleh minta maaf. Tapi sebetulnya ini bukan saya salah minta maafnya, tapi karena saya harus mengungkapkan kebenaran yang mungkin nggak enak, dengarnya nggak enak. Jadi riwayatnya gereja Pantekosta itu kan bukan karena lebih mau Alkitabiah justru.
maunya memang lebih Alkitabiah, tapi justru tambah menyimpang dari Alkitab. Itu riwayat hadirnya Pantekosta. Ya kan, kalau saudara lihat sejarah Pantekosta itu dimulainya kapan? Coba ada yang tahu nggak? Ayo saya tes ini. Kapan dimulainya gereja Pantekosta? Tidak ada yang tahu? Lupa Pak, saya ada Deviana, silakan Deviana. Tadi Pak, saya mau bilang gini Pak, banyak orang bilang yang baptis selam itu sah karena melihat Tuhan Yesus juga dibaptis selam di Sungai Yordan. Itu yang kadang menjadi patokan orang-orang. Nah, saya kepengen lihat tuh videonya mana Tuhan Yesus kalau diselam. Ada nggak videonya? Ya ada Pak, itu video film Yesus itu. Ya, itu kan film. Yang benar-benar Tuhan Yesus diselam itu mana? Ada enggak kata-kata Tuhan Yesus diselam? Tidak ada. Nah, banyak orang Pantekosta menafsirkan karena kata baptis itu juga artinya baptis itu, baptizo itu artinya selam. Tidak, baptizo itu tidak harus selam. Baptizo itu juga bisa membasuh. Itu baptizo, membasuh dengan air. Atau membersihkan dengan air. Itu baptizo. Atau menyiram dengan air. Itu juga baptizo. Ya, jadi baptizo itu bukan satu-satunya arti baptizo itu selam, salah itu. Ya. Makanya dulu saya juga gitu. Saya pertama saya merasa bersalah ini. Wah, kalau begitu gereja Protestan ini salah semua kalau arti baptizo itu selam. Kita enggak selam semua loh ini yang Protestan ini. Salah semua berarti kita ini. Setelah saya teliti lagi, ternyata baptizo itu artinya tidak semata-mata selam. Bisa selam, tapi tidak harus selam. Arti baptizo itu juga bisa disiram, bisa air yang dipakai untuk membersihkan, itu baptizo. Bisa juga air yang disiramkan untuk mandi, itu juga baptizo. Ya, nah, jadi baptizo itu kita pakai pengertian yang air dicurahkan dari atas ke bawah. Itu baptizo karena apa? Karena air melambangkan Roh Kudus. Coba perhatikan ini pengertiannya ini berkaitan semua ini. Kalau air itu adalah Roh Kudus, maka jelas 100% benar, lebih benar bahwa Roh Kudus dicurahkan dari atas ke bawah. Dan bukan kita menyelam pada Roh Kudus. Oh iya toh. Kalau air itu Roh Kudus, lalu Anda baptis selam. Berarti Anda menyelam pada Roh Kudus kan? Kalau Anda menyelam pada Roh Kudus, lalu Anda mentas lagi, keluar lagi dari Roh Kudus, berarti Anda meninggalkan Roh Kudus, kan? Halo? Habis menyelam ke Roh Kudus, akhirnya Anda meninggalkan Roh Kudus. Bagaimana itu? Konsisten. Gimana, Bu Dok? Konsisten dengan ajaran mereka, keselamatan bisa hilang kan Pak? Ya, berarti semua orang yang dibaptis itu keselamatannya hilang semua sudah. Ya, karena sudah meninggalkan Roh Kudus. Karena keselamatan bisa hilang kapan saja. Jadi, oh iya, berarti kan yang dibaptis itu kan kehilangan keselamatan semua kan? Karena Roh Kudusnya sudah ditinggal.
Nah, itu jadi kacau. Ya, hari ini kita belajar tentang baptisan. Ya, jadi Tapi Pak, itu ada juga pergeseran kata Pak untuk yang Protestan. Mereka mengatakan bahwa Protestan itu baptis percik. Percik sama curah enggak sama. Kalau curah itu air yang diambil, ditaruh di atas kepala, terus turun ke bawah. Tapi kalau percik itu kan seperti dikibaskan gitu aja. iya, betul. Jadi itu sedikit membuat samar atau membuat lebih kacau. Karena kalau percik itu seperti orang diginikan. Iya, diciprati kalau bahasa Jawanya. Ciprat, ya betul. Bahasa Jawa jadi ciprat. Padahal kan baptis di Protestan bukan dicipratkan gitu, tapi ditaruh di atas kepala, turun ke bawah. Dicurahkan. Iya, memang gitu. Jadi memang ya banyak pengertian-pengertian yang tidak sampai pada makna yang sesungguhnya. Gitu. Oke. Pak Andi, Nah, silakan Pak Stephen. nah, ini kan bicara mengenai baptisan. Baptisan itu kan hanya tanda yang mana kita telah menerima Tuhan Yesus dan dilahirkan kembali. Yang dibutuhkan itu adalah pertumbuhan. Karena baptisan cuma satu kali. Itu pertumbuhan rohani itu yang penting. Kita mau 100 kali selam, 100 kali percik, tapi kalau tidak ada pertumbuhan, apa arti? Inilah sebagai orang Kristen. Atau gimana Pak Andi? Nah, begini, kalau tadi Pak Stephen bilang itu tanda orang yang sudah menerima Yesus, itu tidak tepat, Pak. Baptisan itu kita tidak menganut paham baptisan adalah tanda orang menerima Yesus. Karena kalau tanda orang menerima Yesus, bayi nggak bisa dibaptis. Ya, jadi kita tidak mengikuti itu, tapi baptisan itu adalah tanda perjanjian Allah kepada umatnya. Jadi penekanannya bukan hidup kita, penekanannya pada jaminan pemeliharaan Allah kepada umat percaya. Jadi pegangan bagi orang percaya, pegangan bagi umat Tuhan itu adalah perjanjian Allah yang memelihara umatnya. Itu yang jadi pegangan, bukan kemampuan kita untuk taat kepada Allah. Bukan. Jadi penekanannya itu Allah yang bertindak. Bukan manusia yang harus ini dan itu. Nah, itu kalau itu masalah tanggung jawab manusia ya. Tapi itu bukan dalam konteks baptisan, itu lain lagi. Tanggung jawab manusia itu sebetulnya dalam pertobatan dan mengikut Kristus seumur hidupnya. Untuk dia belajar setia, belajar dari jatuh bangunnya, tapi itu pun tetap jaminannya terletak pada pemeliharaan Allah. Jadi kalau Allah tidak memelihara kita, ya pasti hancur semua kita. Pasti lenyap semua kita. Tidak berbekas. Karena apa? Siapa yang kuat menghadapi hidup ini dengan segala pencobaan, dengan kekuatannya sendiri? Siapa yang sanggup kalau bukan Tuhan yang memelihara? Nah, itu poinnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sampai hari ini bisa percaya, itu bukan karena kita yang mampu untuk percaya, tapi karena Tuhan yang memelihara kita. Ya, itu yang disebut dengan providensia Allah. Demikian Pak Stephen. Terima kasih Pak Andi. Puji Tuhan.
Jadi Andi, Ya, Pak Johan. jadi inisiatifnya semua datang dari pihak Allah ya Pak Andi ya. Yes. Dan itulah yang saya pribadi sangat syukuri, memiliki Allah yang Yes. menjamin hidup kita sampai kau bagi umat pilihannya khususnya. Amin. Iya, Benar. makasih Pak Andi, makin hari makin diteguhkan. Ya. Itu memang sudah nggak ada duanya itu. Tapi kalau Anda penganut Pantai Kosta, ya Andalah yang menentukan. Ya, kekuatan Anda lah yang menentukan Anda akan mau tetap selamat atau enggak selamat. Itu pilihan Anda. Itu kesetiaan Anda. Itu tanggung jawab Anda. Itu resiko Anda. Nah, itu selalu ditekankan yang itu. Jadi kita itu tanggung jawab kita, itu perbuatan kita, itu kesetiaan kita, itu kesanggupan kita, itu komitmen kita. Wah, kita semua. Ya. Kalau reform penekanannya bukan kita, tetapi pemeliharaan Allah. Tapi ingat ya, reform itu tidak lalu, ya sudah kita hidup tidak karu-karuan aja, kita hidup kacau balau aja, toh Tuhan tetap pelihara. Tidak. Jangan memfitnah reform. Karena justru Tuhan memelihara, kita disanggupkan untuk belajar setia mengikut Tuhan. Meskipun kita tidak sempurna, meskipun kita jatuh bangun, tapi Tuhan terus memelihara kita untuk kita kembali lagi, dibarui lagi, diingatkan lagi, dihajar, dibentuk, bahkan dikasih tempat penderitaan supaya kita betul-betul belajar bagaimana mengikut Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Dan itulah perjanjian Allah. Makanya sebetulnya perjanjian Allah itu bukan perjanjian bilateral, tapi perjanjian yang apa itu ya namanya ya, yang satu pihak itu. Kalau bilateral kan dua pihak. Mono, Pak. Apa? Mono. Apa, Bu? Monoteral. Mono. Nggak ada monoteral itu. Apa pokoknya bilateral sama apa gitu. Multilateral. Kalau covenant boleh, Pak? Apa? Covenant. Covenant. Oh iya. Covenant perjanjian satu pihak. Ya, covenant itu kan anunya apa? Bahasa Inggrisnya dari perjanjian. Tapi maksud saya perjanjian dua pihak itu kan bilateral tadi ya. Dua negara yang saling berjanji dan bersepakat itu bilateral. Tapi ada perjanjian yang satu pihak saja dan yang pihak lawannya harus nurut. Bukan atas persetujuan bersama, bukan, tapi covenant ya. Hah? Covenant. Ya, covenant itu tadi saya bilang itu kan terjemahan dari perjanjian covenant. Jadi perjanjian sepihak. Ada multilateral, ada bilateral, ada multilateral, ada apa lagi satu itu. Ya, saya bukan ahli sih, ahli politik. Monoteral kali. Monoteral. Kalau menurut saya, kalau namanya perjanjian minimal dua pihak, Pak. Nggak mungkin perjanjian justru itu uniknya. Tidak justru mungkin uniknya Allah itu perjanjian hanya satu pihak. Allah tidak membutuhkan persetujuan kita. Oh iya, kalau Allah beda memang betul, Pak. Iya, nah itu namanya apa ya itu ya lupa saya.
Pak Andi mau tanya, Pak. Ya, silakan. Pak Andi tadi kan bilang kalau baptis itu menandakan jaminan pemeliharaan Allah kepada umatnya, Pak. Ya. Gimana dengan orang yang sudah dibaptis tapi masih bisa pindah keyakinan, Pak? Ini yang terjadi pada teman saya. Itu gimana, Pak? Ya, itu sama dengan itu yang beberapa kali ditanya. Oh, ini ya. Yang satu itu unilateral ya. Unilateral. Betul, Pandi. Itu lawan dari bilateral itu. Ya. Oke. Pertanyaan tadi Ibu Devi bilang, gimana kalau sampai pindah keyakinan? Pindah keyakinan itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia tidak pernah jadi Kristen. Cuma Kristen-Kristenan pada awalnya. Yang kedua, dia Kristen, benar-benar Kristen, tapi dia mengalami kegoncangan dan kekecewaan. Lalu karena emosi dan sebagainya, dia pindah agama. Tapi saya percaya orang yang betul-betul Kristen sejati, dia akan kembali. Suatu saat dia akan kembali. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anaknya binasa. Itu kalau yang kedua. Yang ketiga adalah hampir sama dengan yang pertama, tapi dia belum bertobat. Nah, jadi Tuhan memang ingin dia menyimpang dulu dari kebenaran, dan setelah dia menyimpang, Tuhan panggil dia untuk bertobat. Jadi bisa akhirnya kembali. Nah, kalau yang kedua, orang itu kan, yang pertama tadi kan orang itu tidak pernah Kristen kan. Tidak pernah Kristen dan memang bukan orang pilihan, ya sudah selama-lamanya dia akan terhilang. Bukan terhilang sih, memang tidak pernah masuk di dalam komunitas iman Kristen yang sejati, ya bukan terhilang, ya memang sudah di luar terus dari dulu. Ya, oke. Demikian. Mau tanya, Pak. Ya, Bu. Iya. Waktu saya mengutarakan penjelasan dari Pak Pendeta Halim tentang Arminian dan Calvin itu bahwa kita memang diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kemudian juga ada pernyataan bahwa sudah ada orang yang dipilih dari semula dan orang yang tidak dipilih dari semula. Kemudian saya mengutarakan itu kepada teman saya. Teman saya sama-sama Kristen. Nah, terus dia mengatakan lah itu yang beruntung yang dipilih. Berarti kan kasihan yang kalau yang nggak dipilih, Pak. Terus di mana letak keadilan Tuhan? Itu begitu. Kemudian dia mengatakan, terus apa gunanya kita berusaha untuk berbuat baik, artinya berusaha untuk berusaha baik. Terus saya mengatakan begini, apa yang kita lakukan itu kan semua sudah dalam kekuasaan Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita utarakan, ucapkan pada orang itu kan memang yang mengatur Tuhan. Nah, ini jawaban yang bijaksana itu bagaimana, Pak Pendeta Halim? Matur nuwun, terima kasih. Sebetulnya kalau diskusi sama teman, saya anjurkan tidak mendiskusikan masalah kedaulatan Allah, masalah orang pilihan. Apalagi mereka orang awam sekali yang nggak pernah tahu stres, nggak pernah tahu
belajar teologi. Saya anjurkan untuk tidak membawa pelajaran-pelajaran kita ini kepada mereka yang nggak pernah punya basic iman yang benar ya. Itu akan jadi batu sandungan buat mereka. Kata-kata kita ini misalnya semua sudah ditentukan Allah. Mereka akan tersandung dengan kata-kata itu karena mereka nggak paham itu. Semua sudah ditentukan Allah. Waduh, berarti ini nasib, lalu nanti kita enggak punya kebebasan, nanti apa segala macam. Nah, itu ribut nanti. Jadi bagi saya sih kalau mau diskusi dengan teman itu diskusi hal-hal mendasar, misalnya masalah dosa misalnya. Ya. Apa sih arti dosa itu yang sebenarnya? Misalnya kita pikir kalau yang namanya berdosa itu kan hanya berzina, membunuh, mencuri, itu berdosa. Tapi sebetulnya arti dosa yang sebenarnya itu, meskipun kita tidak membunuh itu, kita juga tetap berdosa di hadapan Allah. Nah, seperti itulah. Mungkin itu bisa jadi diskusi yang menarik. Ya. Tapi kalau belum sudah semua kata-kata kita sudah ditentukan Tuhan, ya mereka bingung semua itu nanti. Iya, Ya. iya. Jadi saya condong tidak mau menjawab kepada orang-orang yang mengerti basic iman Kristen aja nggak paham. Mengerti Allah orang Kristen aja masih belum paham. Ya. Nah, jadi kita harus bijak ya, jangan membawa topik-topik kita ini kepada mereka yang belum siap sama sekali. Topik-topik kita ini mendalam loh. Kita tidak sadar, kita pikir biasa-biasa aja topik kita ini. Begitu diterima orang lain, langsung nolak, langsung nggak bisa menerima. Iya, mereka mengatakan di mana letak keadilan Tuhan. Nah, ya itu. Kalau gini, kalau anjuran saya, Putri P itu harus bisa menghimbau atau memotivasi mereka untuk ikut stris. Ya itu aja. Kalau Ibu Tripi berhasil, kamu harus belajar stris supaya mengerti, memahami ya. Ya, pelan-pelan, step by step gitu. Kemudian tadi saya posting ke WA dia, saya ambilkan tentang perumpamaan Tuhan Yesus ilalang dan gandum itu. Kemudian bagaimana Tuhan Yesus sebenarnya yang saya ambilkan dari 1 Yohanes itu tentang firman yang hidup, kemudian firman itu menjadi manusia itu. Begitu saja Pak tadi. Ya. Ya diimbau ikut stris saja Bu. Kalau mau ikut stris. Nggak usah jauh-jauh dengan mereka ya. Di antara kita aja masih bisa ada beberapa rekan yang masih kacau balau ya pengertiannya tentang kebebasan lalu tanggung jawab manusia. Itu menerima pelajaran saya tentang kebebasan itu langsung sudah teriak-teriak di mana-mana. Pak Andi Halim bilang tidak ada kebebasan. Ya ini hati-hati ya. Menurut saya ngomong kayak gitu itu nanti dipikir Andi Halim ini sesat. Mengatakan di dunia ini tidak ada kebebasan. Itu ya Pak Johan itu Pak. Pak Johan yang waktu di itu bilang Pak Andi Halim ngomong gini. Nah itu, jadi saya khawatir orang-orang yang nggak paham secara konteksnya bagaimana, belum sudah mengungkapkan kata-kata yang vulgar seperti itu bikin kaget orang dan justru membuat orang tidak tertarik. Gitu. Wah ini ngawur ini berarti sudah. Padahal nggak tahu ceritanya, nggak tahu alur berpikirnya. Kalau
siapa ini? Ibu Inanya itu kan bilang itu definisi Bapak tentang kebebasan dan definisi Bu Ina tentang kebebasan itu aja sudah beda. Tidak bisa ditabrakan seperti itu. Oke ya. Iya, Pak. Baik, ini sudah jam 10 lebih. Kita nanti lanjut nanti malam. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih sama-sama Bu Tripi. Baik teman-teman, kita bersyukur dan mari kita tutup dalam doa ya. Saya minta Bu Nita ya bisa tutup dalam doa. Baik Pak, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk 1 jam yang sudah Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh belajar mengenai sakramen. Ya. Semua ini karena anugerah Tuhan kepada kami, sehingga Engkau membuka kembali mata rohani kami, untuk kami benar-benar mengerti kebenaran firman-Mu yang sejati. Tuhan, ajarkan kami, walaupun kami memberitakan Injil kepada saudara-saudara kami, Engkau sendiri yang berbicara, Roh Kudus-Mu yang berbicara, agar kami juga diberikan kebijakan daripada Tuhan untuk menjelaskan semuanya, sebatas kemampuan yang ada pada diri kami. Dan Tuhan, terlebih di atas segalanya itu Tuhan, Engkau memakai kami sebagai alat-Mu, karena itu adalah tugas dan panggilan kami untuk mentaati dan setia kepada Tuhan. Terlebih kami yang sudah belajar ini, kami semakin direndahkan di hadapan-Mu, semakin kami menyadari siapa diri kami sebenarnya, bahwa kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Semua itu boleh kami lakukan karena Engkau mengasihi dan karena anugerah semata. Hanya Engkau yang sempurna, kami yang terbatas. Tapi Engkau memakai kami hari lepas. Tolong Tuhan, ingatkan kami terus-menerus melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami menyadari bahwa hidup kami semakin bersandar, bergantung kepada Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk Pak Andi yang sudah menjadi tutor kami. Kau berkati beliau bersama keluarganya dalam pelayanan dimanapun berada. Jadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, bentar kami akan berpisah dalam ruang Zoom ini. Kau sertai kami dalam semua aktivitas kami. Dan kembali kami nanti pada pukul 19.30 akan mengikuti kembali acara di mana ini semua karena anugerah, supaya kami dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin.